Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, saya mendoakan, menyapa semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan dan kemudahan dalam urusan rezeki, dalam keluarga, diberikan ketenangan, keharmonisan, diberikan umur yang panjang ya, untuk bisa beribadah, untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya di dunia, dan juga tetap selalu dalam keadaan istiqomah ya, rasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya agak formal ya, agak sedikit lebih serius ya, karena saya ingin mengambil pelajaran yang sangat penting, sangat besar ya, dari sosok yang saat ini viral, yang menginspirasi buat saya dalam keilmuannya, khusus tentu dalam ilmu ketasawufannya, kefilsafatannya ya, karena beliau seorang guru besar ya, di bidang itu yang dihubungkan dengan fakta ya. Jadi enak kalau belajar ada faktanya, kemudian kita coba kupas gitu. Fakta itu hubungannya kemana nih secara keilmuan, itu lebih menurut saya akan lebih akurat ya, lebih memberikan sesuatu yang bermanfaat lah secara lebih luas ya, komprehensif ya. Tiba hanya teori, faktanya ya cerita masa lalu, nah itu kurang. Kalau ini cerita sekarang, nah kita lihat begitu adanya, nah kita kupas secara keilmuan, itu akan lebih menarik, akan lebih bagus menurut saya. Jadi kita belajar berdasarkan fakta, jadi bukan hanya cerita-ceritanya dan katanya-katanya yang pola seperti itu sangat sangat luber ya, sangat banyak sekarang ini. Jadi kurang begitu real ya, faktual, mencerdaskan. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, faktanya adalah dalam tekanan yang begitu besar ya, badai, gelombang, fitnah ya, penuh dengan gejolak ya, baik kesedihan, kemarahan, kekecewaan, ketakutan ya, ada intrik-intrik yang sifatnya mengintimidasi ya, kita kan ya ini tidak terlalu detail mungkin ya, dia merasa gelombang yang besar ya, yang seorang sosok seperti Yai Imin ya, yang sudah matang dalam hidup, yang sudah matang dan luas ilmunya, merasakan itu goyangan-goncangan itu. Tapi yang menarik adalah apa sih rahasia ilmu yang membuat beliau bisa bertahan dalam badai yang besar. Ini yang menarik untuk menjadi bahan penelitian kita, mengkaji apa sih ilmunya gitu ya kan. Nah, inilah berdasarkan beberapa pengetahuan dan pengalaman saya coba hubungkan, mudah-mudahan benar adanya ya. Kalau tidak mungkin nanti sahabat-sahabat sekalian, mungkin ya Syekh Imam Muslim, Pak Yai Imim juga bisa membantu yang menjelaskannya. Tapi setidaknya ya, saya tidak punya komunikasi dengan beliau, dan kemudian saya coba menghubungkan dari pengalaman ya, pengetahuan yang sedikit saya pelajari. Apa sih yang menyebabkan beliau itu bisa menjadi orang yang kuat, tegar ya, tabah, sabar ya, dan menghadapi tekanan-tekanan, gejolak-gejolak ya, macam-macam situasi yang sangat-sangat berat ya. Dan dia terlihat sendiri, hanya didampingi sang istri, bayangkan itu ya. Nah itu kalau ada pengacara aja diserahin, kalau dia nggak didampingi beliau ini. Ditambah lagi dia juga seorang sosok yang ya, kemarin Kang Deddy itu juga penasaran deh, kenapa sih yang itu istrinya begitu setia, sabar. Katanya juga orang yang katanya kuat kayak masih muda, itu juga menarik, jadi ilmu ya. Yang usianya sudah lanjut ya, ternyata rasanya dibuka oleh sang istri, ternyata dia orang yang masih strong, masih itu masih muda ya.
Jadi orang yang kuat hatinya dalam hadap ibadah ya, yang strong fisiknya untuk memenuhi kewajiban jasmaniahnya sebagai kepala rumah tangga dan yang lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, ini yang menarik. Apa sih rahasianya? Ini yang akan saya coba kupas dalam kesempatan ini. Ya mudah-mudahan benar adanya ya. Kalau seandainya keliru ya mungkin Pak Yai bisa bantu memberikan tahu ya. Atau ya mudah-mudahan ini benar adanya. Berdasarkan pengalaman ya empiris yang saya pelajari, yang saya terapkan tentunya, karena ilmu yang saya sampaikan, keilmuan yang saya sampaikan itu saya lebih suka yang dalam bentuk terapan ya, dalam bentuk praktek ya, penerapan ya, pengalaman itu lebih real ketimbang teori ya, kisah cerita yang ya faktanya nggak kita alami, itu nggak sedang terjadi. Itu kurang menurut saya kurang mencerdaskan. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa walah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta kajian-kajian tasawuf ya, kajian-kajian yang dalam rangka membuka rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita, di diri ya, sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada. Semoga semua sahabat-sahabat rohani ya, senantiasa diberikan ketenangan Allah Subhanahu wa taala, keamanan, keselamatan ya, serta kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan dari berbagai urusannya. Rumah tangga senantiasa diberikan ketenangan dan kenyamanan, tetap dalam keadaan nikmat, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini di tengah malam yang sunyi, saya ingin berbagi sama-sama untuk sambung silaturahmi, sambung memperkuat ya hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itulah semestinya, sebagaimana yang Allah ingatkan kita. Kita adalah makhluk alami yang sosial, yang butuh saling diingatkan, saling dimotivasi. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Asri ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah ya, saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik, yang benar ya, hal-hal yang di dalamnya tentu penuh dengan gejolak ya, tantangan, cobaan, ujian, yang kemudian dengan alasan marhamah, kasih sayang. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masih tetap ya banyak ibroh yang saya dapati dari berita yang viral daripada guru besar kita ya, Syekh Yai Mim ya. Nah, kita sebut saja seperti itu biar lebih mudah kita menyebutkan nama lengkapnya, Syekh Muhammad Imam Muslimin ya, Mardi ya. Tapi sekarang ini lebih populer dengan sebutan Yai Mim ya. Itu dikata Kiai kalau nggak salah, Mim ada singkatan nama beliau. Di sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran nih yang masih saya dapatkan dari sebuah hal ya, sebuah bayinat ya, sesuatu yang nyata, yang faktual, yang saat ini terjadi, yang di dalamnya buat saya pribadi banyak pelajaran yang saya dapat. Jadi pelajaran yang saya ambil, hikmah yang saya dapati dari sosok daripada Pak Yai ini ya, ini yang saat ini saya ingin berbagi hikmah yang saya dapati ya dari pelajaran
yang berkaitan dengan tasawuf, sahabat-sahabat sekalian, karena beliau adalah sosok yang memang guru besar ya di dalam dunia tasawuf ya, di di bidang akademik ya, seperti itu. Jadi di dunia akademik beliau adalah merupakan guru besarnya, syekh kabirnya ya dalam dunia tasawuf, yang saya mungkin teman-teman yang lain juga ada yang hobi ya, yang suka dalam kajian-kajian yang bersifat spesifik rohani atau tasawuf. Maka dalam kesempatan ini saya ingin coba berbagi hikmah yang saya dapati dari kejadian yang Allah publikasikan atau viralkan. Karena semua yang ada itu tentu tidak akan terjadi, tidak akan seperti ini kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menggerakkan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi, sesuatu apapun yang ada, kecuali daripada gerak, izin, dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang ingin saya jadikan sebagai bahan ya, bahan pembahasan ya, atau obrolan atau apa yang ingin disampaikan dalam tema konten ya kali ini, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya juga mengucapkan ya jazakumullah khairan ya, terima kasih kepada Pak Yai atau Syekh ya, Yai yang sudah menjadi sebuah inspirasi buat kita. Banyak hal yang menginspirasi, banyak hal yang kita dapat pelajaran dari beliau. Jadi mudah-mudahan Allah membalas yang baik Pak Yai, diberikan kesehatan selalu ya, kelapangan rezeki ya, keluarga yang memang sudah kemarin saya ungkapkan begitu sangat harmonis indahnya, sehingga menimbulkan ya hal yang alami secara manusiawi ya, kecemburuan, dan itu adalah merupakan sebuah kecemburuan atau iri yang baik yang sebagaimana Rasul juga membolehkannya. Nah, adapun dalam kesempatan ini saya akan fokus mengambil hikmah, ibrah, pelajaran dari kejadian yang dihubungkan dengan ilmu tasawuf. Karena saya yakin apa yang terjadi tidak lepas dari nafas jiwa tasawuf yang digeluti oleh Syekh Yai ya, Syekh Mim ya. Nah ini yang terjadi itu pasti terhubung, terpicu, terkait dengan ilmu tasawuf yang beliau miliki, sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu nggak mungkin lepas, karena tasawuf itu sudah menjadi ilmu yang ya sampai di hari-hari saat ini ya, beliau begitu sangat konsisten ya. Bahkan memang di tempat beliau pun menjadi satu tempat perkuliahan ya, daripada para mahasiswa ya yang belajar tentang tasawuf, bahkan profesor, bayangkan coba. Jadi yang belajar itu bukan yang mahasiswa, tapi bagi Syekh, karena ini bahas tasawuf ya, saya harus menghormati adabnya ya, sendiri menyatakan dalam pelajaran tasawuf itu pelajaran tentang hati ya kan. Itu tidak peduli mau profesor mau tukang sapu sama, karena ini kan bicara hati, bukan bicara tentang intelektual. Nah, beda. Kalau bicara intelektual ya harus dibedakan mana yang profesor, mana yang di bawahnya ya harus dibedakan. Tapi ini bukan pelajaran akademik yang ada di akademik, tapi yang ingin dia sampaikan adalah satu pelajaran yang memiliki sebuah karakter ya, yang tidak dilandasi oleh akal pikiran saja, tapi oleh hati yang paling utama. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau tidak salah yang beliau sampaikan ya ketika beliau sedang ngobrol dengan Cak Ji kalau salah ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, dari kasus ya yang sampai viral ini ya, itu kalau kita coba teliti itu sangat kuat hubungannya dengan makna-makna pelajaran yang ada di tasawuf ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita teliti nih, yang pertama saja kita mulai ya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentang soal tanah, parkiran apapun lah ya. Parkiran, tanah tentunya. Ini yang menyebabkan timbulnya prahara ya. Itu secara zohiri, secara publik ya, seperti itu, yang dimana tanah itu dijadikan tempat parkir. Yang tanah itu yang dari Kiai mengatakan itu sudah diwakafkan itu. Nah, dari pihak sana tanah itu disewa. Inilah timbul saling merasa benar dalam subjektif, masih diingat oleh Kiai. Artinya kebenaran subjektif, kebenaran yang masih harus Nah, tanah intinya lah, kembali ke fokus soal tanah ini, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi, nah kalau bicara soal tanah itu ada kajiannya di dalam tasawuf, yaitu yang namanya bab asal muasal kejadian manusia. Jadi dalam kajian tasawuf itu, para ulama-ulama tasawuf itu salah satu babnya itu yang mula-mula dikaji ya. Untuk ini kalau sudah dasar-dasarnya sudah dilalui nih, dasar taubat, karena dasar-dasarnya kajian itu taubat, pembersihan diri. Nah, kemudian setelah taubat itu juhud, waro, ya, qanaah, itu dasar-dasar adabnya ya, syarat-syaratnya untuk belajar tasawuf itu. Nah, baru setelah itu saya akan mengajarkan ya, tentang pelajaran yang berhubungan yang pertama dengan asal muasal kejadian manusia, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu salah satu. Nah, itu bisa banyak dibuka di dalam kitabnya para ahli tasawuf ya, seperti yang masyhur sajalah dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ya, dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Sirul Asrar ya. Di sana ada, dan itu yang bab awal yang dibahas pertama itu adalah bab itu, bab asal muasal, bab kejadian manusia. Nah, kita sudah umum tahu ya, kita sudah sering dengar ya informasi yang ada di dalam Al-Quran ya, bahwasanya asal kejadian manusia itu berasal dari tanah, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang diributin tentang asal muasal ya. Sebenarnya soal wakaf, soal parkir itu kan hanya alat aja ya untuk memicu, menyadarkan kita ya, yang agar pesan ini sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Kan viral ketika seluruh masyarakat Indonesia sebagian besar banyak yang sudah mengetahui ya, sudah nonton, cuma ya enggak ada enggak yang sampai tersentuh nasihatnya ya, pelajarannya sampai ke sana, kan beda-beda ya, seperti itu. Nah, saya merasakan karena beliau seorang adalah guru besar tasawuf, berarti di sini ada makna pelajaran tasawuf sebenarnya yang Allah ingin sampaikan ya, Allah ingin beritahukan gitu, menurut sudut pandang saya atau personal subjektif saya ya. Tidak apa-apa disampaikan, mungkin ada manfaatnya buat yang lain sama-sama sekali. Jadi bicara tanah itu berarti bicara asal muasal kejadian ya, karena dalam Al-Quran banyak dijelaskan ya tentang hal seperti itu ya. Di dalam surah Toha ada, di dalam surah Al-A'raf ada gitu. Banyak ayat yang menggambarkan, dalam surah Ar-Rahman ada bahwa manusia diciptakan ya. Seperti Iblis juga mengatakan gitu, wa khalaqtahu minatin ya kan gitu. Nah, jadi Allah menciptakan Adam itu dari tanah gitu ya sahabat sekalian. Jadi ini nih yang kita lupa diri. Kita ribut tentang sesuatu yang berkaitan asal muasal kita, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, nah ini yang ingin diingatkan, jangan lupa diri itu dengan asal muasal kita, asal kejadian kita, seperti itu. Karena asal kejadian manusia itu yang pertama secara fisik dari tanah. Nah, kesalahan yang berhubungan dengan asal muasal kita itu bukan kesalahan yang kecil, bukan dosa yang ringan,
tapi merupakan sebuah kesalahan yang besar, dosa yang berat, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini banyak orang yang diperlihatkan oleh Allah mendapatkan ganjaran yang besar, ganjaran yang berat, ya, hukuman yang berat lantaran karena dosa kesalahan yang berhubungan dengan tanah, atau yang lebih umum lagi bumi. Nah, yang lebih lagi bumi. Ini Allah ingatkan itu. Dan Syekh Yamin juga mengingatkan, sebenarnya dia tahu, paham betul apa akibat yang ditimbulkan dari saudaranya, karena tetangga kan saudara. Yang kalau seandainya terus dibiarkan, nanti akan menimbulkan akibat yang besar. Sebenarnya dia itu dengan kasih sayang itu, karena orang seperti Syekh Yamin ini dalam penglihatan batiniahnya atau jiwanya, hatinya, apa yang akan terjadi, apa yang akan timbul, dampak yang diakibatkan dari kesalahan, ya, terhadap hak-hak yang berhubungan dengan tanah, asal muasal kejadian kita, wahai sahabat-sahabat. Ini sangat hati-hati kalau berurusan dengan tanah, dengan bumi, itu hati-hati. Itu karena apa? Karena ini sangat-sangat besar hukumannya, ya, karmanya, dosanya, apapun istilahnya, akibat buruknya lah yang akan ditanggung kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, tidak memperhatikan hak-hak dan kewajiban, aturan-aturan yang berhubungan dengan tanah atau bumi, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini yang ingin diingatkan sebetulnya, disampaikan oleh Syekh Mim itu kepada tetangganya, tetapi ya, tadi karena lupa diri, akhirnya salahlah menanggapi, dan akhirnya semakin terus keluarlah hawa nafsunya, wahai sahabat-sahabat sekalian, dan akhirnya ya menjadi sebab berita ini sampai ke seluruh masyarakat yang khususnya ada di Indonesia melalui media sosial, apakah itu TikTok, YouTube, dan yang lain sebagainya, sahabat-sahabat sekalian. Dan sekarang menjadi berita yang salah satu berita yang viral saat ini. Nah, ini menjadi makna yang besar buat saya. Berarti Allah mengingatkan kita nih, kita banyak lupa tentang asal muasal kejadian kita, asal dari mana kita, dan akan kembali kemana kita, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang pertama yang besar yang saya dapati. Masya Allah, ini Allah sedang mengingatkan kita umat Islam, khususnya umumnya bangsa Indonesia. Ini artinya apa? Secara pribadi, ya memang ya, ditampilkan dengan sosok seorang Ibu Zahra, ya. Tapi secara umum itu menggambarkan Ibu Pertiwi. Nah, yang secara umum menggambarkan bangsa Indonesia. Yang bangsa ini udah terlalu jauh lupa diri dengan asal muasalnya, asal kejadiannya, wahai sahabat-sahabat. Saya ini ingin mengingatkan kepada kita seluruh bangsa Indonesia umumnya, bahwasanya kita harus kembali, ya, untuk menyadari, ya, bersikap, ya, berbuat, ya, sebaik mungkin terhadap latar belakang asal muasal kejadian kita, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang diingatkan tentang kelalaian kita, tentang kezoliman kita terhadap, ya, asal diri kita. Jadi ini hanyalah merupakan bentuk, ya, yang bermetamorfosis, ya. Yang hari ini bentuknya seperti ini, nanti makin tua makin keriput, ya, makin pupus, akhirnya habis masanya kembali jadi tanah, perlahan-lahan mengurai, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, di dalam tasawuf pelajaran asal muasal ini menjadi pelajaran yang penting yang disampaikan. Nah, ini jadi kepada ya orang-orang yang belajar tasawuf itu pasti diingatkan itu tentang asal kejadian manusia, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini makanya hati-hati itu tentang yang berhubungan dengan bumi dan tanah. Dan yang lebih prihatin lagi nih, ada apa nih? Jangan-jangan kesalahan-kesalahan kita terhadap bumi pertiwi ini udah melampaui batas, jangan-jangan gitu. Karena kan waduh eksploitasi, ya kan, perusakan alam di mana-mana. Makanya kenapa ketemunya itu Syekh Mim itu dengan Kang Dedi, ya, KDM. Itu karena KDM itu orang yang menyuarakan
tentang ya, perbaikan alam, pelestarian bumi. Begitu Aisyah. Karena bumi ini simbol asal muasal kejadian kita dan kita akan kembali ke sana secara fisik. Nah, yang pertama dulu, nah itu Aisyah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dijelaskan, ya, dikupas, dibahas, didalami, ya, diselusuri oleh kajian-kajian yang ada di dalam tasawuf, sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah kita menyadari bahwasanya asal muasal kita, ya kan, berasal dari tanah yang kemudian bermetamorfosis menjadi saripati makanan, ya kan. Nah, itu yang di dalamnya bercampur dengan air, ya kan, seperti itu, berubah menjadi dagingnya apa, segumpal darah menjadi daging menjadi bentuk manusia. Tuh proses metamorfosis manusia, kemudian pupus lagi, kembali lagi ke tanah. Nah, di dalam tasawuf tidak hanya sampai ke tingkat kajian yang asal muasalnya yang bersifat fisik, bahkan didalami lagi dalam tasawuf itu ke asal muasal yang bersifat yang non fisik atau yang bersifat nafsun atau bersifat ruh, wahai sahabat-sahabat sekalian. Sampai didalami itu, sampailah nanti ujungnya kepada asal kejadian manusia dan bahkan alam semesta ini, wahai sahabat-sahabat sekalian. Di alam manusia ini adalah merupakan saudara, ya, satu bagian yang tidak bisa terpisah, karena tanpa adanya alam tidak terbentuk terjadinya manusia, bahkan asalnya pun dari sumber alam yang utama, yaitu yang namanya tanah atau bumi, wahai sahabat. Di dalam tasawuf didalami lagi tuh sampai ke asal muasal yang lebih halus lagi, yaitu yang namanya ruh, sampai yang namanya nur, sampai ujung dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta sampai kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat-sahabat sekalian. Itu di dalam sebagian, ya, ahli tasawuf, ada yang tidak seperti itu, tapi umum. Sampailah penelitiannya bahwa ada asal inti kejadian, ya. Jadi pertama kali Allah menciptakan, ya, itu yang pertama kali sebelum proses metamorfosisnya penciptaan itu sampai menjadi manusia, menjadi bumi, itu adalah yang namanya nur Allah. Yang dari nur Allah terpancar menjadi nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah yang diberikan di kalangan tasawuf, kayak sahabat-sahabat sekalian, yang mungkin sebagian lagi menolak, tak apa-apa, karena sifatnya kajian itu sifatnya ya demokratis, ya. Itu yang namanya ilmu itu nggak boleh hanya bersifat subjektif, tapi juga harus mengakui yang bersifat objektif, kayak sahabat-sahabat sekalian. Jadi sifatnya harus toleransi, ya, legowo, ya, itu. Jadi ini sampai ke dalam kajian tasawuf itu sampai ke inti yang paling inti, ya, yang berujung kepada nur Allah, ya. Allahu nurus samawati wal ard, masalah nuri kamiskatin fiha misbah, sampai terus, ya, itu nurun ala nurin, ya, sampai cahaya di atas cahaya. Nah, di dalam cahaya yang kedua itulah dikatakan nurnya. Yang kedua nurnya makhluk, tapi orang tasawuf menyebutnya Nur Muhammad. Wah, sahabat sekalian. Nah, ini sih boleh-boleh saja, ya. Kenapa menggunakan istilah Muhammad? Ya karena kan pada faktanya, secara realitanya bahwa cahaya Allah yang terakhir itu, ya, yang terbesar dan terakhir, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara nur pun secara esensi awalnya, ya, nurnya Nabi Muhammad. Nah, yang terhubung dengan fisiknya Rasulullah Muhammad SAW, itu boleh-boleh saja dan logik menurut saya masih masuk di akal. Hakiki kebenarannya, ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi kajian yang utama pendalaman tasawuf itu nanti sampai kepada pendalaman asal muasal kejadian manusia yang berawal dari tanah dulu, begitu. Jadi ini pesan ilmu kajian tasawuf yang sebenarnya yang disampaikan Allah melalui, ya, mursyidnya lah, ya, melalui hambanya yang membidangi ini, yaitu Syekh Imam Muslimin, yang populer panggil dengan Yai Mim. Jadi Allah menyampaikan pesan nih tentang ilmu tasawuf melalui Syekh Mim ini, wahai sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita para pecinta ilmu
tasawuf ya, di mana saja berada seperti itu ya. Ya kalangan yang sudah tua-tua ya. Ya karena wajar, karena ilmu tasawuf itu udah ilmunya mengarah kepada kerohanian ya, mengarah kepada ketuhanan yang lebih spesifik gitu. Yang muda ya boleh-boleh juga, karena kan yang muda ntar jadi tua juga. Apalagi kan yang namanya kehidupan ini kita tidak tahu. Bisa saja yang lebih dulu, yang muda ya, yang tua ya udah pasti siap-siap, jangan lagi pengen seperti anak muda ya kan. Nah itu sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pesan pertama dari keramaian ya ke viralnya berita ini ya, kenapa tanah yang dijadikan, nah inilah karena mengandung makna pesan asal muasal. Jangan lupa asal muasal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pelajari dulu gitu ilmunya tentang kejadian diri kita, biar kita pas pulang itu nggak keder gitu loh, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi busara hanyalah alat yang oleh Allah dijadikan untuk memancing ilmu ini keluar gitu. Jadi ibaratnya itu dia kayak air gitu ya, apanya tuh, tongkatnya ya, kayak Nabi Musa itu kan, wadrib bi asokal hajar, nah, hentakkan tongkatmu ke tanah maka keluarlah. Nah, jadi ibaratnya begitu. Jadi secara positif busara ini baik juga. Nah, kalau nggak ada busara yang seperti itu, kita nggak bakalan kenal ya tentang bagaimana sosok ya Imim dengan ilmunya, dengan amalnya, ya kan begitu. Nah, walaupun di sisi lain juga ada hal-hal yang harus disadari oleh busara, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikannya buat beliau, ya kan gitu, dan yang lain sebagainya. Jadi kita melihat itu tidak hanya satu sisi saja, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya, di balik keburukannya pasti ada manfaatnya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Dan Syekh Yaimim juga melihatnya seperti itu. Saya lihat ya begitu, sangat terlihat, saya melihat pandangannya seperti itu ya. Dia sangat menghormati, tapi di balik itu dia juga tahu bahwa ada unsur buruk yang akan mencelakakan beliau, tetangganya ini yang baik ini ya. Karena awalnya baik mereka itu sebenarnya gitu, udah 4 bulan kan, tapi lama-lama kok ada nanti ada unsur yang kedua yang kita kaji yang merusak gitu, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu di balik itu. Jadi ibaratnya ya sama seperti kayak Nabi Adam ya, bersama Hawa enak-enak saja, bertetangga bersama ya kan, kita bermain aja ya kan gitu. Tiba-tiba datang si pengganggu, udah berantakan, kacau. Enggak kacau, akhirnya sampailah jatuh ke bumi keduanya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Tinggal sejauh mana ini nanti kemampuan Pak Yai mengendalikan semua situasi yang ada ya, karena dia tentu lebih arif dan bijak, tentu dia lebih dalam, dia harus lebih sangat ditentukan oleh beliau lah, intinya begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Yang perlu kita ambil hikmah yang terkandung di dalam kejadian ini buat memperkuat keimanan kita, pengetahuan kita. Yang terjadi ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat-sangat besar ya sahabat-sahabat sekalian, tentang pelajaran asal muasal atau kejadian manusia, wahai sahabat-sahabat sekalian. Karena berhubungan dengan tanah ya berarti berhubungan dengan asal muasal manusia, berhubungan dengan yang namanya kejadian manusia. Diingatkan ini, dan peringatan ini kan nyampe ke seluruh Nusantara ya, berarti diingatkan juga seluruh Nusantara. Nih coba inget-inget nih, jangan kesalahan ini sudah apa namanya pandemi sudah menyebar ke seluruh ya, cuma yang tampilkan dia, kita terus menunjuk dia, padahal kesalahan juga ada pada kita, cuma yang dijadikan oleh Allah sebagai sosok artisnya ya beliau gitu aja. Padahal kesalahan kita sama, dia dengan kita tuh punya sama-sama punya kesalahan yang sama sebetulnya, punya penyakit yang sama, punya keburukan yang sama, cuma Allah nggak tampilkan, yang tampilkan beliau. Jadi di samping kita juga tetap menegur ya, tapi kita juga harus sadar
dia dengan kita itu sama-sama manusia, sama-sama asal muasalnya dari tanah. Yang tanah itu punya karakter rendah. Nah ini, jadi tanah itu memiliki sifat-sifat kerendahan, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja, mengingatkan kita tentang asal muasal kita yang berasal dari tanah, yang kemudian dari nurnya Allah yang sebelumnya dari sebelumnya menjadi tanah, menjadi makhluk alam semesta, jadi nurnya makhluk ya, yaitu dengan istilah nurnya Muhammad. Itu yang pertama-tama diceritakan. Itu dikupas di dalam dunia tasawuf. Ya, saya nggak menyampaikan secara detail, tapi setidaknya memberikan sebuah informasi, memperkuat ya. Dan mungkin yang belum mencintai bisa lebih tahu lagi. Jadi ini pesan dari peristiwa yang ada yang saya tangkap seperti itu, yang pertama. Yang kedua, yang diingatkan adalah tentang sifat manusia, sifat dasar manusia, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi sifat manusia itu asal dari tanah. Jadi manusia memiliki sifat kerendahan, yaitu jadi sifat yang dikenal dengan istilah nafsu. Nah ini, jadi sosok yang ditampilkan oleh si ibu ini itu menggambarkan sosok sifat manusia yang kedua ya, yang asal muasal tanah kemudian memiliki sifat nafsu. Ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi begitulah yang namanya nafsu. Jadi penuh dengan gejolak, penuh dengan prahara, ya, penuh dengan keserakahan, emosi. Nah, ini, sahabat. Dan itu yang menyebabkan kehancuran sang tanah atau sang manusia. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, atau digambarkan dengan istilah hawa. Itu dalam bahasa Arabnya nafsu itu yang secara kasar disebutnya hawa gitu. Atau yang lebih detail lagi syahwat. Nah, sahabat-sahabat. Jadi ada kata-kata hawa, ada kata-kata syahwat, ada kata-kata nafsu gitu. Jadi ini sebenarnya hanya itu juga intinya, cuma pembentukannya aja yang beda, pembentukannya. Jadi metamorfosisnya ya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi nah yang kedua, di dalam dunia tasawuf itu diajarkan bahwa sebab manusia itu terhalang mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengan Allah Azza wa Jalla, itu karena nafsunya, karena hawanya, maka dia melanggar. Adam itu melanggar apa yang ditetapkan adalah lantaran karena ada hawanya, hawa yang yang sudah berwujud ya, yang dikenal dengan istilah makhluknya wanita gitu, nisa, ya, mar'ah begitu, atau ibu Hawa lah. Nah, jadi Hawa itu diberi nama karena itu asal dari diri kita sendiri. Jadi asal diri kita itu dari tanah itu memiliki sifat yang memiliki pembawa sifat yang namanya hawa atau nafsu lah begitu, keserakahan ya, seperti itu wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini yang juga akan merusak kita gitu, makanya digoyang oleh kaum Hawa gitu, oleh seorang sosok makhluk yang jenisnya Hawa begitu, yang namanya mengandung sesuatu yang gelora panas ya kan, gurun yang paling terkenal kan tuh gurun Sahara ya kan, gurun yang penuh dengan kegersangan panas ya. Nah itu sahabat-sahabat sekalian. Ini maknanya nggak penuh simbol-simbol namanya penuh makna ya. Nama saya Imam Muslimin, ya kan pemimpinnya kaum muslimin ya kan. Itu berarti kan memberi informasi kepada seluruh kaum muslimin, khususnya di Nusantara kan begitu. Kemudian tamu digejolak ya, digoyang ya kan, sampailah mencuat menjadi viral oleh sosok seorang yang memiliki nama yang berdekatan maknanya dengan sebuah kondisi yang begitu penuh dengan gelora ya kan gitu, dengan hawa, emosi, nafsu ya kan, panas yang digambarkan seperti gurun ya, gersang sebagainya, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini maknanya dalam ini apa yang Allah tampilkan sekarang ini pelajarannya. Karena saya suka sekarang itu belajar melalui ya kejadian-kejadian nyata gitu. Kalau belajar baca kitab tuh mungkin udah dari muda jadi ada kejenuhan ya, ada kayaknya. Tapi Pak Yai juga seperti itu ya katanya. Semuanya itu manusia alami ya.
itu puluhan tahun kita belajar baca kitab terus ya kan, lama-lama ada kejenuhan. Jadi kita lebih enak karena belajar hanya nyata aja, karena itu juga sama juga kitab juga nyata kan. Di dalam kertas dituliskan manusianya kan nggak ada di kertas, nggak ada di dalam mushaf, adanya di luar. Berarti kan itu juga wujud Quran begitu. Nah, kejadian ini ada di Al-Quran tentang apa? Tentang kejadian manusia ya, yang lupa dengan asal muasalnya akan dapatkan hukuman yang besar, yang berat kalau sampai melupakan asal muasal ini. Kemudian ditimbulkan oleh perhara yang oleh wanita ya. Sejarah di Quran mengatakan bagaimana Nabi Adam jatuh lantaran karena wanita, karena Hawa gitu. Dan diingatkan ya di dalam Al-Quran itu kan, itu contohnya ya kan gitu. Dalam surah An-Nisa ayat 13 kalau nggak salah itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zuina linnasi hubbu syahwat minan nisa. Tuh, begitu. Yang namanya urusan yang berkaitan dengan nafsu ya, yang ditampilkan dalam wujud wanita itu ya, begitu sangat menarik perhatian. Zuinat linnas gitu. Jadi begitu indah dalam pandangan manusia, menarik dalam pandangan manusia. Jadi makanya ketika berita ini ada hubungannya dengan wanita itu menarik. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang bikin menarik itu ya karena sosok yang mempermasalahan ini wanita. Coba kalau laki-laki ya udahlah, paling penonton nggak begitu terlalu tertarik pengen ininya. Tapi karena yang sosoknya adalah wanita, ini menarik. Mau dia sisi baik atau sisi buruk itu pasti menarik. Kenapa? Karena Quran sudah mengatakan seperti itu. Zuina, itu linasi, ya kan gitu. Begitu indahnya, menariknya dalam pandangan manusia, buat manusia, hubu syahwat, kecenderungan gairahnya kepada an-nisa. Jadi ketika ada wanita yang dijadikan sebagai sarana itu pasti menarik. Apa saja ya, mau itu di YouTube kayak, mau di apa, itu pasti banyak mengeksploitasikan potensi ya, zuinatnya wanita, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk juga dengan sosok yang kemarin temanya saya bahas gitu. Cuma dalam sosok yang penuh dalam koridor-koridor yang terjaga dari timbulnya fitnah atau keburukan, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah panggungnya dunia. Nah, disebabkan karena wanita gitu, sahabat ya. Manusia ini ada di bumi karena wanita. Kalau nggak karena wanita nggak ada di bumi, adanya sana ya kan. Fi jannah, fi Aden. Ya, fi jannatin Aden. Nah, ini sahabat-sahabat. Nah, ini kita diingatkan. Ya mungkin kita melalaikan hak dan kewajiban kita terhadap wanita, tanggung jawab kita sama wanita. Jadi nggak sepenuhnya salah itu beliau, itu tetap aja kembali kepada salahnya Adam ya kan gitu. Kaum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, siapa rijalnya itulah yang harus tanggung jawab. Dia kan punya suami, ya kan? Iyalah, ya kan? Itu maupun itu usaha istrinya, tapi kan istri ada suaminya, harus izin. Istri kan nggak boleh usaha kalau nggak mendapatkan izin dari sang suami. Makanya sekarang dikatakan the king of, itu kan sebenarnya nasihat dengan cara halus sebenarnya. Jadi harus bisa dong. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pelajaran banyak ini yang kita hubungkan dengan tasawuf, dengan agama ya, seperti itu. Nah, agama menjelaskan bahwa nasanya ya, kalau kita ingin berjalan di jalan mencari ya tentang hakikinya kebenaran, tentang hakinya ke Tuhan, itu yang harus kita lawan dulu, kita kikiskan dulu gitu. Nah, pelajaran yang pertama itu yang sifatnya adab ya, itu harus bisa membersihkan diri dari pengaruh syahwat atau godaan wanita. Itu syarat pertama itu. Nah, itu tuh udah nggak bisa enggak gitu, sahabat-sahabat. Karena itu yang akan di situ akan menentukan kalau dalam kajian tasawuf yang terapan ya, seorang mursyid itu biasanya akan melihat dari sisi itu. Kalau si muridnya masih besar ya, belum mampu membersihkan, mengurangi syahwatnya ya, hawa nafsunya terhadap yang wujudnya kepada lawan jenis, itu nggak bisa dia jadi tasawuf terapan, sama-sama sekali. Nah, itu akan menghancurkan, membahayakan gitu. Jadi ini yang paling besar ya, godaannya nafsunya. Maka dikupas dalam tasawuf itu ya, ada 7 ya. Imam Ghazali menjelaskan, kemudian
Syekh Naksabandi menjelaskan ada 7 jenis nafsu yang ada di dalam diri manusia gitu. Yang 3 itu bersifat buruk, yang 4 bersifat baik gitu. Jadi yang buruk itu pertama nafsu amaroh, yang nafsu lawamah, nafsu mulhamah. 3 itu satu dikupas itu dalam tasawuf. Baru yang keempat mutmainah, ya kan, rodiyah, mardiyah, kamilah. Jadi di dunia tasawuf itu dikupas deh. Dan ini topik yang memang dikupas. Nah inilah yang sedang entah memang Allah lagi menguji Pak Yai dalam bentuk terapan ya, mampu nggak menyadari bahwa ini adalah merupakan nasihat dari Allah tentang sebab asal muasal kejadian, tentang proses manusia berasal dari hawa yang terhubung, dan itu yang akan menjadi yang akan menjeratnya ya, karena kita keluar dari sana. Apakah kita bisa lepas dari ujian yang ada di sana ya? Karena itu bagaikan ya perjalanan yang panjang di gurun ya yang sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita asal kejadian kita dari tanah, proses kejadian kita dari wanita. Wahai sahabat-sahabat sekalian, yang kita harus perhatikan baik, karena hukum terhadap wanita itu berbeda. Nah, jadi ya Nabi memerintahkan mengingatkan kita dari tukang rusuk yang bengkok ya. Jadi harus tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lembut. Ya, walaupun itu bukan istri yang kita, tapi ketika kita berhadapan dengan wanita kita harus sadar beda. Intinya menganggap pelajaran bahwa manusia berasal dari sana, dan itu menjadi sumber yang berhubungan dengan nafsu kita. Nafsu itu yang menghalangi proses dalam perjalanan tasawuf kita yang paling besar. Maka dalam tasawuf bab yang kedua yang sering dikupas itu mendalam itu ya bab tentang hawa nafsu. Hawa nafsu sangat berhubungan dengan simbol wanita, barulah harta, barulah tahta. Tapi yang paling buat pria, yang menjatuhkan pria itu ke dalam kerendahan, kehinaan, dan yang mudah khilaf lupa, itu adalah wanita. Sejarah Ayanda Adam dan Ibunda Hawa alaihi wassalam. Sama-sama sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus berhati-hati, khususnya kaum pria harus berhati-hati dengan kaum wanita. Semana seburuk apapun wanita, tetap itu tanggung jawab kaum pria. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Walaupun kita bukan suaminya, kita tetap adalah sebagai seorang pemimpin. Kita harus arif dan bijak, sama-sama sekalian. Intinya, mampu nggak kita mengendalikan diri kita? Nah, hawa itu bagian diri kita. Jadi mengingatkan tentang nafsu, mengingatkan tentang situasi wanita, harkat martabat wanita yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi jangan samakan ya dengan pria, beda. Kita menghadap wanita dengan menghadapi pria harus penuh dengan kelemah lembutan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tasawuf itu adalah merupakan bagian diri kita yang harus kita kendalikan. Kalau belum, perjalanan tasawufnya nggak akan sampai ke tingkat puncak tujuan tasawuf yang tentang istilah ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua, pelajaran yang kedua yang saya tangkap dari kejadian ini secara sudut pandang, secara kajian tasawuf ya seperti itu, wahai sahabat sekalian. Jadi saya menganggap ini pelajaran yang Syekh yang memberikan yang akhirnya dari Allah Subhanahu. Nah yang ketiga, sahabat, banyak drama, banyak cerita macam-macam. Inilah gambaran tentang proses ya manusia. Kalau manusia itu ingin mencapai ke tingkat yang lebih baik lagi ya, dengan istilah dari tingkatan syariat, tarekat, hakikat sampai makrifat dan dunia tasawuf, itu akan mengalami proses prahara ya, mengalami proses sahara ya, proses di mana gejolak panas sebagainya itu akan dialami. Proses hidup ya, proses dunia ini akan selalu seperti itu, penuh dengan yang namanya permainan, yang namanya macam-macam ya kan. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibun. Itu jadi sesungguhnya kehidupan itu adalah tadi semuanya adalah drama. Makanya ada dramanya di situ ya kan, ramai sampai sekarang, sampailah larinya karena hukum, drama, laibun walahun ya, di dalamnya bikin menjadi sumber orang tambah rame ya. Saya ikut juga nimbrung, yang lain juga jadi bahan macam-macam tertawan. Waduh, ini dunia panggung sandiwara ya.
Nah, itulah digambarkan dalam dunia tasawuf, diingatkan bahwa dunia ini sesuatu yang wamal hayatu dunia ila mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini sesuatu yang sifatnya permainan aja, menipu. Begitu, permainan laibun ya, yang gurur ya, fana gitu. Nah, jadi kalau kita ingin, nah nih ya yang ketiga yang saya tangkap dari kejadian ini secara sudut pandang kajian tasawuf adalah kita harus bisa fana gitu. Fana itu bisa terbebas, terlepas ya dari semua rayuan-rayuan, godaan-godaan hawa yang dunia ini, karena ini sifatnya sementara, fana begitu. Jadi kita harus bisa lepas dan kita harus sadar bahwa ini cuma sementara, ini fana. Nah itu ada istilah fana di dalam tasawuf itu ada. Jadi fana itu pertama adalah kita harus terbebas dan terlepas ya. Nah, dan itu sifatnya hanya sementara, nggak bako gitu ya sahabat sekalian. Jadi ini sedang digoyang, ini menimbulkan ke suasana kefanaan ya, wahai sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini mengingatkan kita banyak drama, cerita macam-macam, wah semuanya. Dan Kiai juga menampilkan itu dalam drama-dramanya, dalam kefanaannya ya. Itu gambaran kefanaan beliau secara sudut pandang tasawuf menurut saya. Jadi karena beliau seorang tasawuf, tentu otomatis dia akan tergerak ya hati dan pikirannya, jasmaniahnya oleh inspirasi tasawuf yang dia geluti, yang ada di dalam dirinya, yang itu merupakan salah satu bentuk daripada sifat fananya. Sifat fana itu sifat di mana dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sementara, sesuatu yang pupus, dan ini harus terlepas, terbebas dari jerat-jeratan semuanya. Jadi jangan sampai terpancing begitulah, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini yang ketiga tentang belajar untuk fana. Belajar fana itu belajar menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang nisbi, sesuatu yang akan hancur, musnah, dan kita harus bisa terlepas dari jeratnya dia. Itu fana, wahai sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Dan di dunia tasawuf itu sangat diteliti dan dikaji tentang karakter kehidupan ini yang fana ini, yang di dalamnya pun dengan dinamika permainan ya, cerita macam-macam ya sahabat. Wah, keindahan, kesenangan, semua itu fana nanti. Itu cuma diajarkan tentang kefanaan, tentang kesadaran diri bahwa semuanya ini hanyalah sebuah permainan, sesuatu yang kosong, sesuatu yang ya nanti akan berakhir, semuanya nanti akan musnah, dan kita harus bisa terbebas, tidak boleh terjerat di dalamnya. Kita hanya terikat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala keterbatasan yang ada ya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya ya. Allah alam bisawab. Allah yang tahu kebenaran segala sesuatunya. Cuma 3 hal yang saya dapat tangkap ya. Yang paling utama adalah tentang asal kejadian, bahwa ini mengingatkan kita asal kejadian kita, proses kejadian kita ya, berhubungan dengan wanita yang di dalam ada unsur syahwat kita, nafsu kita. Dan yang terakhir bahwa semuanya ini adalah merupakan dramanya Allah Subhanahu wa taala, panggung kehidupan yang di dalam tasawuf dengan istilah fana. Demikian dari saya. Kurang kesalahan mohon diberkati, maaf yang seluas-luasnya. Amin antum bi khairi. Ila liqa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Ya, saya mohon diri.